Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur walladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim lisalamatin nas wa sa'adatihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu, dan takut pulalah kepada suatu hari yang pada hari itu ayah tidak bisa menolong anaknya, dan anak pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ayahnya walau sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Oleh karenanya janganlah kamu ditipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah sekali-kali kamu tempat ditipu oleh tipuan-tipuan itu dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin, bapak jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, setidaknya proses perjalanan kehidupan kita selaku manusia itu ada 4 alam yang mesti kita lewati. Alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan terakhir alam akhirat. Dari keempat proses alam itu memiliki karakter dan memiliki bentuk yang berbeda. Pada saat kita berada pada alam rahim, itu artinya pada saat kita berada di dalam perut ibu kita, sifat kita hanya menerima apa adanya. Di situ terjadi proses kejadian, mulai dari setetes air berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, kemudian daging itu muncul tulang, kemudian menjadi mukhallaqah, berbentuk. Pada saatnya nanti kita akan lahir berupa bayi. Di dalam proses rahim ini tidaklah Allah membedakan orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan, bahkan orang muslim, orang kafir, sama-sama mendapek secara adil. Sehingga kullu mauludin yuladu al fitrah. Seketika kita lahir, tidak dipandang bulu siapa orang tuanya, semuanya berada dalam keadaan suci, barasih saja.
Nah, setelah ada satu peristiwa namanya kelahiran, berakhirlah alam rahim itu. Kita hadir di dunia ini berupa bayi, kemudian bayi itu berkembang menjadi anak-anak, menjadi pemuda, menjadi gadis, akhirnya menjadi dewasa. Kemudian kita mengarungi kehidupan ini. Mungkin kita juga sudah menikah, berpasangan, dan pada saatnya masuklah proses tua. Ketika tua sudah menimpa diri kita, maka pada saat itu segala-galanya mulai menurun. Mata mulai kabur, telinga mulai pakak, tenaga mulai kurang. Itu artinya masa tua sudah datang. Kadang kita tidak dapat mendengar secara jelas. Tapi mama, ayo dua laki-laki dua pedesi. Lain ditanya, lain jawab. Itu namanya telinga sudah mulai berulah namanya itu. Lah pulang orang rumah dari rumah sakit, ala lunta jualang tanya loh. Lain tanya, lain jawab. Kalau hal itu sudah menimpa diri kita dan sekali-sekali sudah kita lalui, kita harus bersiap-siap. Menandakan maghrib hampir datang, mungkin tak lama lagi tabur bunyi. Tumbuh di tenaga juga demikian. Biasanya rancak jalan, rancak bajari, dari duduk kata gak kencang. Kini jangan kabalari dari duduk kata gak saja, acok nak minta tolong. Kadang iri-iri lari ke dinding, aku nonyo nak dapat bagayut. Tumbuh di duduk lama bersandar daripada indah. Kadang sero kalau diselokan, sabantanya lama pula diunjukkan. Itu menandakan adalah sanjo. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila nanti masanya sudah sampai likulli umatin ajal, setiap kita sudah ada umur yang ditetapkan oleh Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput sesuatu yang namanya nyawa, tidak bisa minta undur walau sedikit pun. Kita temuilah yang namanya kematian. Itu adalah sebagai satu bentuk bahwa hidup di dunia sudah berakhir. Masuklah kita kepada tahap yang ketiga, namanya kubur. Bila bicara masalah kubur, kubur bukan tanah yang digali, kemudian dimasukkan jenazah. Tidak itu yang kubur. Itu tak lebih dari hanya memasukkan ke tanah, nanasanya dari tanah. Karena kubur itu adalah al-maqbar. Majma'un nas qabdi ruhihi, adalah satu tempat untuk menyimpan manusia yang sudah berpisah dengan nyawa. Jadi tidak pandang bulu, mati di rumah, mati di jalan, mati di kendaraan, mati di rimbo, atau mungkin hilang tak tentu rimbo. Asaba pisah nyawa jok badan, nyawa masuk ke kubur. Kalaulah yang kita artikan kubur itu adalah tanah yang digali, tentu orang yang mati dikunyah harimau tidak masuk kubur jadinya. Atau mati tenggelam dengan kapal tidak masuk kubur jadinya. Nah, jadi kubur itu apa? Minal ghaibat. Dia adalah termasuk rangkaian alam gaib yang nyado tapi orang tak tahu di mana tempatnya. Itu nasawananya. Di situ ada nanti namanya nikmat kubur, tapi juga ada namanya laknat kubur. Apa makna nikmat dengan laknat? Itu adalah model bentuk tuai atau panen dari sesuatu yang sudah ditanam. Yang nanam padi, nyo akan nanam padi. Yang menanam taruang, memanen taruang. Yang menanam kebaikan akan menuai pahala. Tapi yang menanam keburukan akan bertabur dosa. Makanya di dalam kubur itu akibat sudah mulai dirasakan. Di dalam kajian kaum gaib
atau alam gaib itu disebutkan bahwa kubur itu nasabananya adalah pintu masuk untuk akhirat. Dia bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, dia bisa menjadi taman untuk surga, tapi kubur itu juga bisa menjadi hufrah min hufadin nira, bisa menjadi liang untuk liang neraka. Jadi calon yang masuk surga di kubur sudah mulai dirasakan enaknya, lezatnya. Tapi calon untuk masuk ke dalam neraka di kubur jelah mulai terasa angin-angin neraka. Salah satu contoh dapat saya sampaikan, 7 langkah orang yang mengantarkan kita sudah kembali ke rumah masing-masing. Pintu kubur kita ada yang mengetuk. Siapa itu, kata awak? Saya, katanya. Silakan masuk, dibuka pintu lalunya masuk, tapi tidak berjalan dari agak jaraknya mencari awak. Onde gagahnya orang kolek. Tinggi semampai kulit putih bantu rancak, tapi mirip Jawa. Ini bantu Buya Alizar lo, tapi gagah dari Buya Alizar. Siapa orang tu? Akhirnya kita bertanya, man anta? Aku belum pernah melihat orang di atas dunia ajmalka, yang seganteng kamu, yang secantik kamu. Man anta? Siapa kamu? Apa jawabannya? Saya disuruh oleh Allah untuk mendampingi Tuhan, untuk mendampingi Uni, untuk mendampingi Etek. Kok ada kan tak sampaikan kamu, kok ada yang dia ambil bilang kamu, kok ada yang dia suruh kamu. Abulah yang akan menjadi pelayan. Benar, tapi engkau siapa? Saya adalah jerih payah kau selama hidup di dunia. Ana amaluka soleh. Saya adalah jelman amal solehmu selama di dunia. Alhamdulillah. Itu kalau nikmat kubur di antaranya. Tapi kalau nasib kabur karena dek panjang tangan acok tawai kan panjang kaki acok langkahkan selama kau karingkang saja dalam hidup. 7 langkah orang pergi dari meninggalkan kubur kita pulang ke tempat masing-masing, ada pula yang mengetuk pintu. Barunya ketuk belum dijawab, lalu hantaman pintu kan. Lalu nyetagak. Oh dede, sangat jeleknya orang itu. Penuh dengan sakit kulit, mungko bananah-danah, mata tabu dua, bibi atau cilebe, kaki jok tangan penuh ada tukar. Nanah hantaran ke disabui, baun jarak semeter, jarak 10 meter. Onde sia nanti bo. Lalu kita pun bertanya, siapa kamu sejelek ini? Belum pernah aku mendengarkan, belum pernah aku melihat dan menyaksikan di dunia. Ajmah akbahka, sejelek engkau. Nyajawab belum. Saya diperintah oleh Tuhan untuk datang ke sini. Mau tidak mau, rela tidak rela, saya harus berada di sini sampai hari kiamat untuk mendampingi Tuhan. Tuhan boleh berkata jelek, Tuhan boleh mengatakan tidak setuju dengan ambo. Tidak suka kamu, tapi ingat Tuhan, Tuhan sangat suka mengerjakan ambo waktu hidup di dunia. Saya adalah amaluka toleh, saya adalah amalmu yang salah selama di dunia. Nyo maju ke mungkonyo pagui wak kuat-kuat, masuklah hidung awak ke dalam keadaannya. Itu baru sebahagian nikmat ataupun laknat kubur yang kita ceritakan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau masanya lah sampai, waktunya lah tiba, kubur pun berakhir. Tapi di situ ada sebuah kajian, berakhir kubur serentak dengan berakhirnya dunia. Peristiwa yang menyetop kedua alam ini, atau mengawali akhirat, mengakhiri kubur, adalah kiamat. Kalau kiamat sudah datang, kubur hancur, dunia hancur. Jadi ada dunia, ada kubur,
stop oleh karena kiamat. Di waktu saya menerangkan yang seperti ini, ada jamaah yang bertanya, tanya Cik Buya, silakan. Tadi Buya mengatakan bahwa di kubur itu ada nikmat, ada laknat. Kalau seandainya kiamat itu mengakhiri kubur, bagaimana dengan orang yang matinya 2 hari menjelang kiamat? Maksudnya apa Bu? Saya bilang, kebetulan orang buruk, banyak kerajunan salah, maksiat, jok mungkarat menjadi kegemaran, masuk kubur, kan calon ke di lambui malaikat itu. Ternyata palacu malaikat itu hilang. Antari malah tak dicari, kiamat tiba. Kecilnya, ada selamat dia. Pelacu itu tak bersuara. Kalau mencari kiamat tiba, lapar dia. Itu kan menurut ukuran kita. Sebaliknya juga demikian orang yang berbuat baik. Belum jadi dapat balasan baik, kiamat juga datang. Itu juga tidak salah analisa itu, cuman tidak tepat. Alam gaib tidaklah bisa diukur menurut analisa kita. Itu kan menurut panjulu nanado akan nantasadio. Oleh Allah, jarak dan waktu itu tidak masalah. Orang yang semestinya diazab harus lama, maka Allah bisa saja menjadikan yang sebentar itu oleh yang bersangkutan terasa bertahun-tahun. Sebaliknya orang yang harus diberikan nikmat dan pahala walau sejenak, maka Allah bisa saja menjadikan nikmat itu terasa oleh yang bersangkutan juga sangat lama. Jangankan di akhirat, di dunia bentuk itu terasa lewat. Kita tidak akan ingat waktu berlalu kalau yang kita hadapi itu nasuko di hati. Betul tak Bu? Umpamanya menonton TV, kebetulan acaranya sangat menarik, teruslah sandiwara ataupun film. Dia ada seorang ibu, film habisnya baik galak surang. Disasanya dia anaknya mah bakok kalah mas surang. Ya karena pengana orang kadang tak boleh orang kekek tahu dia. Nyosasan dia anak kata. Bagi-bagilah mang kemagalaan. Akhirnya emaknya ini berterus terang, nenek biar mak terangan, kan film rancak tadi. Lah selesai film baru sadar mak. Lah tengah 2 jam muncul mak mangangau saya kecil. Tidak sadar. Jadi terasu waktu sange lamo, terasu kerajo sange bare, itu masalah hati sebenarnya. Yo ada pula menyampaikan kawa umpamanya pengantin baru, ala mengamanga, ala kuku, ala ayam. Oleh kenapa? Oleh karena dia sangat asik. Coba kalau yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang tidak sangat berkenan di hati. Di waktu itu terasa sangat lama. Umpamanya ceramah inilah. Kalau ceramah itu menarik, tidak tahu awak katu masuk sekatu isa. Tapi kalau awak lengah saja tidak diperhatikan, muak awak. Kamu nak terasa. Sampai lalu sebentuk gue. Dan lagi pula memang diakui ada ceramah yang tidak menarik. Ustadz ini hanya menghitung buah baju siapa, papa, ibunya sibuk surang teh. Akhirnya jemaah tidur. Kecil jemaah nak lalu apa, dirosoknya lutik kawannya. Apa je? Mau nak biar tu ceramah. Malam mau 30 minit baru ni. Lah 3 kali dan tersinta kecil. Kenapa terasa sangat lama? Oleh karena yang disampaikan itu tidak disukai. Nah, jadi itulah kira-kira pemahaman terhadap kubur tadi. Jadi masa bodoh. Mau mati 2 hari menjelang kiamat oleh Allah itu mudah saja. Nah, baiklah Bapak dan Ibu. Kemudian datanglah kita
ke alam yang terakhir namanya akhirat. Tadi sudah disampaikan bahwa akhirat itu sesungguhnya adalah kelanjutan dari kubur. Di situ hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Itu sudah kita ketahui. Apakah pilihan kita ke surga atau pilihan kita ke neraka? Itu yang menentukan adalah kehidupan di dunia. Karena dunia itu adalah kampung menanam, akhirat itu adalah kampung memanen. Nanawak tanam, itulah nanawak panen. Kita tidak bisa marokkan siapa-siapa. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Masing-masing hanya sibuk mengurus diri sendiri. Tidak bisa tolong-menolong. Walaupun semenjak hidup di dunia dibuat bana perjanjian kerjasama, hitam dan putih dibawa ke notaris. Tidak berlaku di akhirat. Tidak berlaku. Itulah ayat yang saya baca tadi. Wahsyaw yauma. Tidaklah takut kepada suatu hari. La yajzi walidun an waladih, di mana pada hari itu ayah tidak bisa menolong anak, ibu tidak bisa menolong anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan anak juga sebaliknya tidak bisa begitu. Tapi bagaimana? Nafsun binafsin, surang-surang. Pertanyaannya adalah kenapa orang tua dengan anak yang ditampilkan di sini? Karena itulah hubungan yang paling dekat. Kalau suami istri masih bisa pisah. Tapi kalau orang tua dengan anak, ayah dengan anak, tidak bisa pisah. Karena darahnya sama. Itu hubungan yang paling dekat. Justru hubungan yang paling dekat itu pun tidak bisa tolong menolong. Apalagi kawan sama sekolah. Nyok kawan, jak bilu kawan, pernah cek pesawat ke Jakarta. Hei. Sedangkan ayah dengan anak, ibu dengan anak saja tidak bisa tolong menolong. Ada yang membantah seketika saya menguraikan ini. Bagaimana Buya dengan doa anak yang soleh? Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila mati anak Adam, putus segala amal illa min salasin, kecuali 3. Akan gitu. Di antaranya waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Termasuk sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Fokus ke anak dulu. Hadis itu tidak salah. Itu benar. Tapi ini apa ibu? Itu kan anak yang berada di atas dunia. Sekarang masalahnya di mana? Wahsyaw yauma, satu hari nanti. Itu kalaupun liana ado mengirim wesel. Kalau anak liado berkirim painyo kabang. Kalau anak ada berkirim, anak diterima. Masalahnya sekarang bukan anak di dunia awak di akhirat, sama-sama di akhirat. Cek tu nang kadu. Rajin anak mengirim. Itu kan sifatnya amal tambahan itu ibu. Kalau modal ndak juga ada guna itu. Doa yang dikirimkan di anak itu adalah pembilai jika sentiang, penukuk jika kurang. Ibarat baju penumbuk kok cabiak. Tapi kalau baju ndak ada, kemakan adalah kain tumbuk. Nah, sama aja itu. Dia rondo anak saja, tidak bisa. Ada anak dan orang baik-baik, sadanya anak soleh dan itu dan kediarat, tidak bisa. Itu cuman penumbuk ke kulit itu berjahit kesudahnya. Jadi baju adalah kewajiban kita untuk membelinya. Kok kurang-kurang seketik, kok doa anak ke menumbuk. Sentiang membeli kurang menukua. Itu dia. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Makanya amal lah satu-satunya nang kadiaro untuk menolong awak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Asalkan amal yang pernah kita lakukan, walau sekecil apapun, itu akan mempengaruhi nasib kita di akhirat. Nah, oleh karenanya, ya ayuhan nas, wahai manusia, sadarlah, inna wa'dallahi haq, janji Allah ini pasti. Di atas dunia memang masih bisa minta tolong, bisa dia jama maki, bisa main bau jama nyuruh, nasaki ada nama caliak, nama mati ada nama nyanguk. Di akhirat tidak ada cerita tu leh. Lana a'maluna lakum a'malukum, tidak ada cerita tu. Oh, ada orang tak pakai ni urusan ini. Ada orang masuk ke dalam surga, alhamdulillah kita baca. Ada orang tak kengkeng menangis dalam neraka, ya kat baju. Tolong menolong, tak ada cerita. Lalu apa yang menyebabkan neraka atau surga? Amal di dunia. Itulah apa ibu? Fala taghurrannakumul hayatud dunia. Maka jangan kamu sekali-kali ditipu oleh kehidupan dunia sehingga kamu menjadi lupa, sehingga kamu menjadi lengah bahwa sesungguhnya di akhirat nanti adalah seperti ini. Maurih urusan surang. Ini yang banyak melengahkan apa dan ibu. Apa itu? Ghurur, tipuan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu sangat sekejap dan sebentar. Sudahlah sebentar akan ikicua loh, kan kabu gambar. Satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke tepi laut, bu. Dirandamkannya telunjuknya ke dalam laut, lalu nyangkek kateh. Nabi bersabda, ya ma'syar sahabah, wahai para sahabat, sesungguhnya air yang tinggal di laut itu perumpamaan hidup di akhirat. Sedangkan air yang tinggal di telunjuk saya ini, itulah perumpamaan hidup di dunia. Nah, mari kita bandingkan hidup akhirat dengan hidup dunia. Hidup akhirat ayat di laut, berapa banyak? Hidup dunia, anyo ayat nama laki di telunjuk. Terlalu kecil kehidupan di dunia dibanding jo kehidupan akhirat. Perbandingan kehidupan dunia samanya ayat nama laki di telunjuk, itu pun detong samanya dunia kuaduk sampai kiamat. Saumo dunia ado sampai kiamat, nanawa libara ada jatah. Bertambah ketek jadi. Kecil Nabi 70-60, cik-cik sasek ke 80, itu Muhammadnya. Nah 80 tahun tu libara persen dari umur dunia. Macam lihat lah banyak nampak tempat hari nampak. Mungkin dalam minggu ku ada payung. Nah, waktu kita hanya sekejap. Taruhlah umur 90, awak gamanya kata. Sudahkah umur 90 itu full untuk mengabdi beribadah? Alun, potong 5 balik. Bawa anak-anak bro. Berapa tinggal? 75 tinggal. Oh, kadang nanti umur 90 tadi, hanya 75 umur bersih. Lalu apakah ke 75 tahun itu sudah kita isi dengan ibadah? Iya belum, pada tahun lalu. Lalu sepertigo dari 75, 25, ada tinggal 50, 90 adalah hitungan kasa, dan sabana barang itu 50 coba. Itu kan hitung jalan-jalan situ. Itu lu masuk lalu sambil dengan ceramah itu. Lu masuk lalu ada teoto lah. Kalau dipotong jadi itu mungkin 10 tahun tinggal umur. Apakah kata? Apalagi ibu-ibu doa kata masih muda.
Dalam sebulan berhari tak bisa beribadah. Apalagi dipotong. Bukan hanya itu, anak orang-orang lo kadang kancang lo beranak. Dia sangat tagih rajin beranak, dapat sebalik. Berhari itu sudah beranak, tidak bisa beribadah. Sampai puluh kali sebalik. Masya Allah. Ali barau mu asli itu. Itu lu dimasukkan semayang subuh hilang tiap, semayang luar lepai, semayang asar pai tiga, semayang isya tak bersuampe. Ali barau tinggal itu. Makanya sebentar saja. Banyaknya malah. Banyaknya nak tahan dari maghrib sampai isya. Padahal pemanggu-anggu aja tidak tentu arah deh. Tapi kalau ada kegiatan, ada alasan syar'i, mungkin tamu nak datang, mintuo nan sakit, anak nan kerang siai, atau mungkin lutut yang dari Allah tahu, tak apa-apa. Nan awak sesalkan sudah maghrib, pergi pulang tiba di rumah atau pergi ke kadai mencari nyasian kemanang Prabowo, Ganjar atau Anies. Itu mencarinya, itu ada katunya nanti itu. Awalnya hilang ibadah. Sebab duduk dari maghrib sampai isya itu adalah emas berlian. Ini adalah sunnah. Nah, jadi balik ke pangka, kenapa kita bisa lengah dari beribadah? Ghurur, karena tipuan dunia. Buya Hamka menyebutkan ghurur dunia itu dua asalnya. Kan katanya bahwa kita hidup di dunia itu adalah seperti kita di atas kapal yang melewati air. Dia ada gelombang. Kum fi dunya ka'annaka gharibun. Kau di dunia itu seperti orang lewat, melewati jalan. Jalan itu pasti ada mendata, ada mendaki, ada menurun. Tidak ada mendata taruh itu. Kalau kita sedang berada di datar, yakinlah, siaplah di ujung sana pasti dua kemungkinan. Kalau tidak menurun, mendaki. Tidak ada hidup kena sanang saja. Sama dengan laut. Kenapa diumpamakan dengan laut? Karena permukaan laut tidak pernah tenang. Dia pasti goyang. Bahkan makin ke tengah, makin besar ombak dan gelombang. Maka banyak orang yang tenggelam kapal di tengah laut. Lalu apa jalan keluar supaya kapal aja nauliang? Pertama, patagok kapal. Yang kedua, pelajari cara mengendalikan kapal kau yang benar. Banyak juga kawan sampai selamat ke pulau. Tujuan tercapai makasih sampai Basorak tiba di Subarang sampainya. Walaupun dia melalui ombak yang bukan main. Nah, ombak dunia itu duanya kecil, Buya Hamka. Pertama adalah mal harta. Aku paling banyak melengah nawak. Siang babi hari, malam babi minyak, nawak cari cieknya. Arato. Dari seluruh harta itu, nampal yang menyasak balik. Makanya kadang balik jadi kami hitam. Kamayang, cina balik. Bahkan sampai orang rumah, pada mau, induk balik. Tapi sampai hari ini beras masih sabar. Dia jadi kambing hitam. Payah mencari balik gini. Padahal cari uang untuk beli baju, untuk beli sepatu, untuk bayar uang sekolah anak. Pinangkan itu dua, balik. Karena itu makanan pokok. Sampai yang main pajak, dua balik namuan. Dia main pajak. Kau dia lalanya, josang kamari. Legend dua balik, manduk balik. Amboy dua baliknya, karela. Itu yang membikin hari apa? Alun tentu batimbang terima rangi balamnya rangi siang, awaklah menunggi di sawah. Kadang rangi siang lah pai, rangi malam lah tiba, awak mana kue sawah. Judulnya tu mencari balik. Itu membuat lengah, tangguang. Yang paling babayo Pak. Tentu nan menjual nak maha nama Bali nak murah itu tidak salah. Inilah yang sering menipu kita.
Padahal rezeki yang awak cari tidak selalu ditentukan oleh onggok dan jumlah, kuantitas. Tapi yang sebenarnya yang paling perlu adalah kualitas atau manfaat dari harta itu. Tak kena ibu tu. Aku nonyo rato banyak. Ladang entah nak keribaco terana inyo nampunyo, piti belipek-lipek seluruh bang ada pitinya. Tapi sajak kayu mendadak bantu itu, kinilah mulai sombong. Kawan menyapu tanya jawe, sampai bermain lah batukar. Orang menyapu, cesenya cek. Sebentar leheboh, tengah hari lah kajak-kajak, hari kesubuh badan kuang-kuang. Makin nado makin menyesal. Lepas cakap dia juga kakak. Sebab pemagian dia lewadang pada kakak. Apa mengkolah ado makin menyesal. Hartanya tidak berkah. Tapi ada orang hartanya biasa-biasa saja. Sawah sepirang ketek. Dari sawah sepirang ketek, anak tepalakian. Nampadusi, tapabinian, na jantan. Tabuik le rumah ketek. Patang lah balik le di umroh. Di sawah selalu meja. Anak lebih itu berkah. Tapi mengapa sampai awak mengajar supaya banyak, sehingga tipu je tepok. Kicuah na lebih. Gurur, itu namanya tipuan dunia. Berbagai macam cara. Cara berkorong, berkampuang, berbangsa, bernegara. Berbanyak nang korupsi. Kalau ikut nak disabui pak, dalam mencari ratu mangko banyak nanti tipu. Sebab manusia ko lebih buas dari binatang buas. Harimau, singo, itu 80% hidupnya untuk tidur. Bila nyelalo, kalau perutnya kenyang. Dia akan bangun kalau perutnya sudah kembali lapar. Jadi harimau mencilok kalau perutnya lapar. Sama kucing. Kucing tu mencilok sambal, dia lapar tu. Jadi kucing mencuri ketika lapar. Kalau manusia mencilok, kadang nyelang pergi mencilok, engkau lama lu. Lebih kejam manusia. Kucing mencilok kalau lah lapar. Kalau kenyang baliknya lalu balik. Manusia enggak. Kenyang dulu baru mencuri. Sudah dia mencuri, bawa sadonya. Tu isu lagi. Lebih kejam manusia. Gurur. Banyak manusia nanti sia-lia, utak menjadi bangkak, mata menjadi butuh, telinga menjadi pakak. Gara-gara harato. Rempang. Ayo bangi. Kan itu. Berapa banyak mamak je kebanyakan berkaja-kaja, dia juga kakak pembunuhan, bini je laki sampai pisah. Karena harato. Itulah tipuan dunia. Sehingga berjalan ada tujuh nanti kanannya. Lalu ada tujuh rekannya sambil sembahyang mengalih aja. Allah Akbar. Dekok dan jual 2000, 3 bulan lebur. Amat tilang kecilnya ke dirinya sulang. Dan sembahyang. Itu gurur. Itulah cuba pandang jauh dilayangkan, pandang dakik ditukiakan, diperiksa seluruh masalah nanado, tidak terkecuali daripada sikit. Di baru aja bagu-pagu, sadu Allahnya lah dari sabui. Atau tanah datar melingkuinya, mungkin Sumatera Barat, Ranah Minang. Kalau ada nama cakap, pasti judulnya Arato. Pasti Arato. Makanya hati-hati dengan harta. Itu gurur pertama. Gurur yang kedua, kecil beliau, tahta, jabatan. Nah, kalau mulai gini, 2024 lebih tiba, Februari tanggal lampai balik, pilek, jok pilpres. Kini banyak orang melok Bapak Ibu. Apalagi bentuk buya, elok orang sadanya. Tolong tak buya, tolong tak buya. Nantilah tanya siapa ada. Kau datang, kau tiba. Kalau nimbol lah datang, lu dijujai lah galak, lu disuruh lah pai. Banyak. Suka betul. Senang betul minta tolong disuruh-suruh di Serayu gini. Bersedekah kawan saji. Di dalam pihak di balian mik. Di kalian semua. Cuman tempat lain
kira nak cukup so, nyu minta lebih ali. Ada tuh. Itu jabatan. Orang kalau tidak hati-hati, jabatan akan menipu dirinya. Akan menipu diri. Nyu akan menghalalkan segala cara, pati dibali, pati dibayar. Dengan janji-janji sangat banyak, mereka tidak ada cialah yang dituri. Jah namanya, jabatan. Makanya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan ditipu oleh tipuan dunia. Ini dia, tipuan dunia yang paling utama. Menurut mufassir Bapak Ibu, antara jabatan juara toko adalah anak kambal. Nalai antasi A nan dulu antasi B. Antasi arato nan dulu atau si jabatan nan dulu. Tidak bisa ditakut dah. Antah taluan nan dulu, antah ayam nan dulu. Man dulu ayam bertaluan ibu. Dulu lah taluan ya, jadi malah taluan ke rumah keluarnya. Kalau dia ayam, berarti dulu ayam ke rumah ditaluan. Nak musuh dulu. Ada orang oleh karena jabatannya tinggi, makanya gunakan jabatannya untuk menumpuk harta. Menyalahgunakan jabatan namanya. Ada oleh karena dia kaya, dia beli jabatan dengan harta. Dibali 500 cek suara, kadang 1 juta cek suara. Jadi bisa ayam dulu, bisa talua dulu. Sesuai dengan situasinya, acilaku sekeduanya. Tapi bagaimana sesungguhnya yang benar? Yang benar itu adalah bertindak benar. Baharato disuruh, tapi sado kaparalu. Berpemimpin itu wajib, tidak mungkin tidak berpemimpin, tapi pilihlah yang terbaik menurut pandang kita. Tu gunanya kompani, aduh masuk tanang beko, tu marano api kita. Memilih pemimpin wajib hukumnya, mengambil sikap golput dosa. Sebab tidak mungkin tidak ke pemimpin. Kalau tidak pemimpin, itu bentuk baru ada ibu, sebab jadinya. Bah jadinya, sedangkan Mas Haji, saya bapak ngurus. Apalagi berkorong bakampung, cuman pilihlah yang terbaik. Di antaranya dan sembayangnya. Ini tidak ada yang terbaik dah, pasti ada. Kok jeleknya, mana kurang jeleknya itu. Jangan sampai tidak memilih. Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita diperintah dan ditegur jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Sebab itu nanti akan merugikan kita sesampai kita di kampung akhirat. Dari Pandisike ke kayu tanam, tiba di Padang Tarika Jati. Hari lah harus kita melaksanakan solat untuk berikutnya, tentu mengaji langsung berhenti. Banyak maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan akan ada manfaat selagi jangka kita saling memaafkan, dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.